Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Gunawan dari kelas IF3. Saya 101118119. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara merakit komputer di IT Essential Virtual Desktop atau merakit komputer secara virtual. Sebelum merakit komputer, kita harus mengaktifkan dulu Adobe Flash Player. Setelah mengaktifkan Adobe Flash Player-nya, kita memasukkan folder IT Essential Virtual Desktop-nya ke Adobe Flash Player tersebut. Setelah itu, kita masuk ke folder IT Essential Virtual Desktop yang sudah kita download. Setelah dibuka, kita masuk ke bagian indeks. Klik indeks, klik kanan bagian indeks, terus running atau jalankan melalui Internet Explorer tersebut. Di sini kita next saja. Setelah kita next, kita akan masuk ke 3 bagian menu, yaitu Learn, Test, dan Explore. Setelah klik Test, pertama-tama kita masukkan dulu PSU ke rangka komputer. Setelah memasukkan PSU, kita masukkan dulu baut ke dalam PSU tersebut. Selanjutnya pasang RAM 1 dan RAM 2 di media RAM 1 dan RAM 2 yang ada di motherboard tersebut. Klik RAM 1 ataupun RAM 2, masukkan ke dalam media RAM tersebut, atur posisi RAM dengan benar. Setelah atur posisi RAM dengan benar, kita klik bagian pinggir pada RAM tersebut atau pada media RAM tersebut. Selanjutnya kita pasang prosesor atau CPU. Klik CPU tersebut, masukkan ke dalam media CPU atau prosesor tersebut. Kita atur posisi CPU tersebut. Setelah memasang CPU atau prosesor, selanjutnya kita pasang heatsink. Setelah memasang heatsink, kita klik bagian pinggir hitam yang ada di heatsink supaya heatsink tersebut tidak jatuh atau menempel dengan baik dan benar. Setelah memasang heatsink, kita klik bagian kabel yang ada di pinggir heatsink untuk mengaktifkan fan. Kita langsung install motherboard. Setelah install motherboard, kita disuruh untuk memasukkan motherboard tersebut ke dalam rangka komputer. Kita atur posisi motherboard tersebut dengan baik dan benar. Setelah memasang baut motherboard tersebut, kita pasang NIC atau kita pasang wireless NIC. Dan setelah memasang wireless NIC, kita pasang video adapter. Kita selanjutnya memasang hard disk. Kita atur posisi hard disk dengan benar. Setelah itu masukkan hard disk tersebut. Dan jangan lupa untuk memasang baut hard disk tersebut. Setelah memasang hard disk tersebut, kita memasang optical drive atau DVD. Setelah memasang DVD dengan benar atau posisi dengan benar, kita pasang baut tersebut. Pasang DVD, kita jangan lupa untuk memasang floppy drive. Setelah itu pasang baut floppy drive tersebut. Setelah memasukkan hard disk, floppy drive, dan DVD, selanjutnya kita pasang kabel yang ada di dalam PSU. Kabel-kabel tersebut digunakan untuk menyalurkan listrik ke komponen-komponen yang ada di komputer. Contohnya, kita memasang kabel ke motherboard untuk menghidupkan motherboard. Tanpa adanya listrik dari PSU, motherboard tidak akan jalan.
Setelah memasang kabel-kabel yang ada pada PSU, yaitu ke DVD, ke floppy drive, ke hard disk, selanjutnya kita pasang kabel PATA. Setelah memasang kabel yang ada pada PSU, selanjutnya kita pasang kabel PATA dan kabel floppy. Pasang kabel PATA dan kabel floppy ke media yang ada pada motherboard. Atur posisi kabel PATA dan kabel floppy. Setelah memasukkan kabel PATA dan kabel floppy ke motherboard, kita pasang kabel PATA ke DVD dan kabel floppy ke floppy drive. Selanjutnya kita pasang kabel SATA. Klik bagian kabel SATA. Setelah itu masukkan ke komponen atau media kabel SATA tersebut yang ada pada motherboard. Atur posisi kabel SATA tersebut. Setelah itu masukkan ke media tersebut. Setelah memasukkan kabel SATA ke dalam media motherboard, kita hubungkan kabel SATA tersebut ke hard disk. Atur posisi dengan baik dan benar. Setelah itu masukkan ke kabel SATA tersebut ke hard disk. Setelah memasang komponen-komponen yang ada pada komputer, yaitu motherboard, hard disk, floppy drive, dan lain-lain, kita pasang cache panels-nya. Klik bagian cache panels, arahkan ke dalam rangka komputer. Jangan lupa untuk memberikan baut. Setelah memasang baut, kabel keyboard, kabel mouse, USB, dan lain-lain. Pertama-tama, kita pasang kabel monitor. Klik bagian kabel monitor, masukkan ke media kabel monitor tersebut. Setelah itu kita pasang kabel keyboard. Setelah itu pasang kabel mouse. Pasangkan ke media kabel mouse yang ada pada motherboard, atur posisi dengan baik dan benar, dan pasangkan. Setelah itu kita pasang kabel USB. Masukkan ke media kabel USB. Setelah itu kita pasangkan kabel Ethernet. Masukkan ke media kabel Ethernet yang ada pada motherboard. Setelah memasang kabel Ethernet, kita pasangkan wireless antena. Masukkan ke media wireless antena dan terpasang. Setelah memasangkan wireless antena, kita pasangkan power card atau power untuk PSU. Atur posisi dengan baik dan benar dan pasangkan. Setelah itu, komputer dapat berjalan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.